yang ketawanya panitia aja. Ini saya kasih beberapa ya. Terjadi peristiwa kebohongan publik yang sengaja dihembuskan oleh teman-teman saya sendiri. Ada yang mengaku masih suci, padahal anaknya sudah 5. Mana suci? Nggak ada. Ada yang masih merasa murni, padahal tinggalnya di Bekasi. Murni mana? Oh ada. Ada yang mengaku masih muda remaja, kuat, sehat, padahal namanya renta. Baru mulai ketawa. Apa? Renta. Renta. Itu karena orang Batak. Kalau orang Jawa namanya rento. Jadi ingat pengarang lagu Rento Harahap. Plesetan biasa. Ataupun nama yang menimbulkan kekacauan nalar berpikir, khususnya bagi generasi 80-an. Masih ingat buku pelajaran bahasa Indonesia, ini Budi, ini Ibu Budi ya. Coba cek di kantor ini. Namanya Budi, tapi cewek. Kakawati sudah benar. Tapi kenapa Iwan yang lebih tua? Kok yang ketawa sedikit? Yang lebih kacau lagi, ada yang umurnya sudah lebih dari cukup. Saya nggak mengatakan tua, tapi dia masih maunya dipanggilnya Ade aja. Ada satu nama yang saya nggak ngerti, Yeti. Ada yang tahu artinya apa? Apalagi Sakimin, saya udah nggak ngerti sama sekali. Saya Ismail, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita yang sudah sejahtera. Tapi yang belum, ya biar sejahtera juga. Ya tadi sih saya sudah mempersiapkan sebenarnya untuk Setnaf Komedi itu hal yang lain ya. Tapi tadi panitia itu udah ditentukan ya. Iya. Sebenarnya saya sih nggak terlalu mendukung ya kan sebut tua. Kayaknya sih udah bau tanah gitu. Iya, lebih bagus ini usia yang sudah bertambah banyak gitu. Jadi agak bikin semangat gitu. Iya, kalau saya udah kerja di BPK ini ya sudah paling lama ya di sini, karena saya paling sepakat sama Pak Keswan itu. Ya, dia satu angkatan ya. Cuman bedakan Pak Keswan sama saya sih. Ya sejak tahun 1984 saya udah masuk di BPKL. Iya. Udah melewati beberapa pemimpin ya. Iya. Ya. Udah saya hitung ada 11 pemimpin yang sampai Ibu Iren. Ya ada suka dukanya, memang kita hidup dalam berorganisasi, kita masuk BPKL ini. Ya, yang pertama memang semua pasti ada sukanya. Yang kedua ada setengah suka. Yang ketiga ada senangnya gitu. Yang pertama sih saya sangat berkesan sekali kalau di keluarga itu waktu saya masih BPK itu masih kecil di sini. Apa? Kecil gitu. Masalah saya itu kalau ngomong sama teman-teman itu serba salah gitu. Saya serius, dianggap nggak serius. Iya. Ada benar, tapi sebenarnya yang salah itu yang mengartikannya sih kalau saya gitu. Jadi waktu masih dalam lingkup yang kecil itu memang saya rasakan rasa kekeluargaannya itu luar biasa gitu. Iya. Makanya ini perlu dipertahankan gitu. Ya setelah mulai BTKL besar ya, pertama kali masih di BTKL Pos, terus BTKL Jakarta, yang terakhir BTKL yang besar. Jadi ya udah
udah lingkupnya udah mulai besar. Tapi kita sangat bersyukur ya, kita masih, maksudnya saya pribadi sebagai pegawai, saya sangat senang sekali, dan saya karena waktu saya lebih banyak dihabiskan di kantor gitu daripada di rumah. Mungkin kalau di rumah bosen nih kali ya karena ketemunya lo lagi gitu ya. Tapi kita bersyukur sih, dan di situ saya juga banyak pengalaman dan sangat menyenangkan ya. Tatkala saya kan di pertama kali di P3 itu kan saya masuk di bagian pelayanan gitu ya. Yang masih setia tuh Pak Kiswan tuh sampai sekarang masih setia tuh, tidak keluar dari pelayanan tuh. Kalau saya kan langsung dari pelayanan itu saya diminta di bagian waktu itu bagian gaji ya. Memang agak susah gampang ya kita ngurusin perut orang itu. Kadang-kadang kita ngurusin perut sendiri aja ya, itu kadang-kadang kita nggak ya, tapi kita diajar kita untuk ya menghitung cukupan ya. Tapi saya bersyukur sekali sih, tapi semuanya boleh berjalan dengan lancar ya. Ya kita tadi pas lagi berjalan bersama itu saya sangat semangat banget tadi lihat tadi lomba tadi kita di jalan itu, dan tim TU tadi banyak menyuarakan lagu-lagu perjuangan gitu. Iya, ada yang lagunya maju gentar gitu. Tadi malah salah ngomong sih, maju gemetar gitu kan. Saya kan posisi ini. Jadi tadi maaf ya karena saya gampang kalau yang saya takutkan tuh jadi step komedi itu satu yang pertama. Iya. Kita nggak lucu gitu. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, ya, karena ada orang tuh kan ketawa karena lucu, tapi ada orang yang ketawa bukan karena lucunya, ya, ya, tapi karena penampilannya. Ya. Tapi saya sangat bersyukur ya, begitu bagus sekali kekeluargaan kita di BPKL, sehingga kita bisa saling memiliki, sehingga sama barang-barang di kantor pun kita ada yang saling memiliki juga gitu. Ya, ini hanya introspeksi aja kita supaya kita belajar ya saling memiliki itu perlu dijaga, maksudnya bukan hal-hal yang tadi itu maksudnya itu. Terima kasih, ini saya Praktana dari TU ya. Kalau ada yang tersinggung ya itu bagus ya, karena masih ada perasaan. Terima kasih. Saya udah menyiapin materi, tapi disclaimer dulu ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Karena stand up comedy itu adalah seni menertawakan kegelisahan ya. Saya udah dipesenin padahal. Awas lo ya bagi teman-teman ya, apa panitia. Oke, ya saya Didi, saya adalah seorang ASN. Kebetulan temanya ini adalah ASN ya teman-teman. Saya googling kemarin, ternyata ASN yang ada di Indonesia itu adalah sebanyak 4.344.552. Coba cek di Google ya. Itu per 22 Juni tahun 2022. Oke. Jadi kalau seandainya PNS itu dikumpulkan di satu stadion, katakanlah JIS ya, yang mampu menampung sebanyak 82 ribuan orang, maka butuh 53 stadion JIS untuk mengumpulkan seluruh ASN di seluruh Indonesia. Nah, kemarin saya juga googling di Yahoo. Jadi ternyata fakta tentang ASN itu yang sangat menarik adalah menurut saya 53% dari ASN itu adalah wanita. Saya bukan masalah tentang gender ya. Saya terus terang sampai sekarang masih suka sama wanita. Tapi memang 53% dari ASN itu adalah wanita. Nah, menarik nih. Kenapa? Karena alasan karena itu banyak yang wanita, jadi itulah alasan kenapa di instansi manapun, baik itu dimanapun, di pusat, di daerah, di dinkes, puskesmas dan lain sebagainya, tidak bisa terlepas dari drama.
ya kan? Baik itu drama Korea 16 episode, atau mungkin drama Cina 40 episode, atau Ikatan Cinta 1000 episode, yang mungkin nggak akan kelar-kelar sampai pensiun. Nah itulah kenapa nggak heran, karena ASN itu kebanyakan wanita, makanya di kantor-kantor banyak yang masak-masak, nggak nyinggung ya, ngegibah bareng, masak-masak sambil ngegibah. Bahkan yang nggak kebagian nih, ngegibahin orang yang masak-masak. Ya, itu karena ASN-nya kebanyakan wanita. Dan nggak cuma itu teman-teman. Ini mohon maaf ya, bukan bicara di kantor manapun, tapi bisa saja dimanapun. Karena kebanyakan ASN itu adalah wanita, makanya nggak heran kalau keputusannya banyak yang berbau perasaan, ya kan? Baper, ya. Oke, like and dislike, ya kan? Ya kan, bener kan? Berdasarkan fakta itu ya. Nih contohnya kalau nggak percaya ya. Contoh nih, tiba-tiba ada sesuatu gitu ya. Wah, kayaknya jangan kita diskusi ke dia deh. Karena kemarin saya lewat, dia nggak negur. Bisa loh kayak gitu. Ada yang begitu. Ya kan? Dalam banget tuh. Ya kan? Gak nyebut siapa-siapa ya. Oke. Bisa juga, oh kayaknya ini aja yang ditugasin. Karena dia satu kampung sama saya. Nah, itu bisa. Ini diperbanyak ya tugasinnya. Itu bisa juga seperti itu. Ya, mohon maaf ya, kembali ke disclaimer awal. Stand up comedy adalah seni menertawakan kegelisahan. Oke. Jadi bisa juga, kayaknya dia jangan ditugasin lagi deh. Karena dia mau saya kasih pembinaan dulu. Karena mungkin dia terlalu sering menengok rumah. Ya, itu mungkin bisa di mana saja. Oke, kembali ke ASN. Teman-teman, jadi cerita ASN, saya dulu pertama kali menjadi ASN adalah saya ngelamar di formasi P2P, teman-teman. Formasi P2P, tapi disarankan untuk mengambil formasi Kesling di BPTKL PPM Jakarta waktu itu ya. Nah, waktu itu kantornya masih di Cakung. Yang saya ingat waktu itu, kami ber-13 ya, satu angkatan. Kemudian kita tuh sangat sering ngobrol-ngobrol. Ya waktu itu di parkiran motor di bawah pohon mangga ya. Nah, hal yang menjadi saya ingat itu adalah senior-seniornya baik-baik banget, teman-teman. Baik-baik banget seniornya. Mulai dari nanya-nanyain kerja di mana dulunya, terus kuliah di mana, gitu ya. Terus rumahnya di mana. Bahkan ada yang nanyain, lo bisa nyupir nggak? Nah, ada yang seperti itu. Nah, mulai. Halo tim juri. Awalnya memang itu di luar fikri ya, nggak masuk Naila ya, buat saya ya. Karena waktu itu kita masih bawa motor ya. Tapi setelah saya 17 tahun kerja, baru saya tahu kenapa pertanyaan itu ada. Cuma sekarang semua udah pada bisa nyupir, tapi job supirnya yang nggak ada. Job supirnya yang nggak ada. Oke, sekian dari saya Didi, anak cakep yang terpaksa kerja di bangku bus. Cek tes 1 2 3 1 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak buah saya ini. Perkenalkan nama saya Novia Sinta. Biasa dipanggil. Oh, enggak dong, materi saya tidak masa gimmick itu. Oke, lanjut. Pak, udah saya deg-degan ini. Ini kita pakai logo aja ya, nggak apa-apa Kak? Maaf ya. Kita seumuran kan Pak? Coba Bapak berapa umurnya Bapak? Umurnya berapa coba Bapak? 20.
sih jauh-jauh ke Kayaknya dekat puncak deh. jauh-jauh ke BBTKPP, makanya gue sampai ngekos sama temen-temen gue. Gila. Ini kayaknya baru satu kalimat aja udah gue gitu ya. Rame banget gitu kan. Teman-teman gue, keresahan gue selama ngekos itu apa-apa harus sendiri. Contohnya masak sendiri, tidur sendiri, nyuci baju sendiri. Wah, kayak lagu. Masak sendiri, makan sendiri. Udah nyanyi mulu. Oke. Sebenarnya gue punya kesan lain nih selama ngekos. Banyak kelakuan teman-teman gue, teman-teman kos gue kayak, aduh, bener-bener deh, bikin asam lambung naik, mual, muntah, demam 3 hari 3 malam, nyeri otot, nyeri sendi, pokoknya pegel-pegel dah. Nggak percaya? Nggak percaya? Contohnya nih, sekitar malam Selasa kayaknya, tuh apa namanya, kita mau biasa, anak kos kan malam-malam nyari makan. Kebetulan apa namanya? Kebetulan kita mau nyari makan lah. Kalau misalkan malam-malam nyari duit namanya apa? Salah, itu Yula. Kebetulan juga kita mau ke Indo Agustus. Terus kita lupa nggak bawa tote bag. Terus ya udah, gue suruh tuh temen gue si Angie beli ember. Lah, kenapa ember? Kalau misalkan gue harus ngeluarin 700 perak buat beli plastik, mendingan gue tambahin 300 perak. Apa namanya? Mendingan gue tambahin 300 perak, dapat 1000, bisa dapat permen 3 biji. Kuat tuh sampai pagi. Kopi-kopi kok maksudnya? Gimana sih MC-nya ya Allah? Oke, karena ini bertepatan dengan 17-an ya momennya ya. Momen yang paling ditunggu-tunggu buat gue pribadi. Lomba yang paling gokil itu lomba makan kerupuk, lomba bawa kelereng, lomba makan karung, lomba Gak ada. Lomba panjat pinang. Kenapa namanya panjat pinang? Panjat pinang. Iya betul, karena yang dipanjat pohon pinang. Coba kalau misalkan manjatnya pakai tiang listrik, namanya apa? Ya salah, kesetrum lah orang tiang listrik dipanjat. Oke, makanya saya lombia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagimin. Coba ibu bapak bayangin waktu bayi deh, lagi lucu-lucunya. Bayinya siapa bu namanya? Bingung tuh. Dan bayi kan lagi lucu-lucunya umur 5 tahun. Nah waktu saya 5 tahun tuh, ibu saya kayaknya nggak jawab deh. Nggak dikira nama bapaknya. Terus lanjut waktu sekolah TK. Waktu sekolah TK kan bapak ibu nganter tuh anak. Pasti nganterin sampai nunggu pas pulang ya. Tahun ajaran baru, absen pertama dari abjad Anis. Kedua, apa? Dari P Prabowo gitu kan. Nah, pas nama S kan, Sagimin yang nengok bapak. Jadi dikira tuh nama bapaknya. Jadi alhamdulillah, tapi saya dikasih nama Sagimin ya, bersyukur. Mungkin bapak saya supaya jadi PNS kali ya. Karena kan nggak mungkin ada PNS nama Michael gitu, ada nggak? Ada. PNS kan biasanya namanya Mulyono. Terus PNS namanya Parwoto. Siapa lagi PNS namanya? Siapa? Kurniawan Yulianto. Pokoknya nggak ada yang keren dah nama-nama PNS.
Tapi alhamdulillah Pak, terus berjalannya waktu saya mulai menerima tuh waktu masuk kerja di Cakung, ketemu temen 3. Ipit-ipit kayaknya. Yang pertama Tugimin gitu. Yang kedua udah pensiun Wagimin. Alhamdulillah Bu, nama saya sebenarnya udah mau punah. Gila ya. Kayaknya udah mau 3 menit nih. Belum, masih lanjut. Masih mau lanjut. Sebenarnya mau ngerame-ramein aja nih Pak Bu. Jadi kalau mau diterusin ya lanjut, ayo. Udah gitu aja ya. Tapi sebenarnya kita harus mengingat pahlawan kita yang udah gugur mendahului kita, karena dia pahlawan itu sampai sekarang jasanya banyak banget sampai merdeka. Jadi kita sebenarnya gampang ini ngerayain ini doang. Kalau dulu berjuangnya sampai titik darah penghabisan, sekarang sampai apa Pak? Baik, gitu aja Pak. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada bapak-bapak yang berbahaya, kepada ibu-ibu yang saya cintai dan yang mencintai saya. Selamat pagi Nita. Kenalin, nama gua Mulyono, nggak kayak Sagi. Gua PNS, Mulyono, biasa dipanggil Muli. Kalau di kimia juga ada yang manggil gua Mulyani. Ada tuh di kimia tuh. Hobi gua main bulu tangkis, gua biasanya main ganda putra alias double, tapi sekarang gua single. Oke, buat yang suka bulu tangkis pasti kenal yang namanya Taufik Hidayat. Dia itu juara Olimpiade di Athena tahun 2004. Ya, 2004, betul. Tahun 2004. Dia itu jago banget. Dia itu pemain single, tapi sekarang udah double. Nggak kayak gua. Oke. Tapi sehebat-hebatnya Taufik Hidayat, dia belum pernah ngalahin gua. Tapi kalau ditantangin, berani gua lawan Taufik Hidayat. Main catur. Walaupun main catur, tetaplah gua bawa raket. Jadi dia baru jalan 3 langkah, langsung gua semet. Sekap! Berantakan lo. Oke, selain hobi bulu tangkis dan catur, gue juga suka main tenis meja. Tadinya gue nggak bisa main tenis meja, tapi setelah berlatih dan terus berlatih, lama-lama capek juga gue. Ya terus tapi gue nggak sombong ya. Kemarin tuh gue tenis meja juara 3 kemarin. Tepuk tangan buat gue. Tapi kita nggak boleh sombong. Soalnya di atas langit masih ada satelit. Oke, kita ngomongin CPNS ya. Gua tahun 2006 ujian CPNS. Ternyata ujian CPNS itu soalnya gampang-gampang banget. Yang susah jawabannya. Tapi bener loh, pas gua ujian CPNS itu jawabannya udah dikasih sama panitianya. Gua tinggal milih A, B, C atau D. Jadi gampang lah tinggal pilih. Terus gua lulus tahun 2006.
Waktu itu ada 10 orang ya teman gue diterima di BTKL, 5 cewek, 5 cowok. Cowoknya gua, Hadi, Sagi, Mardi sama Eko. Ekonya udah pindah ke pusat. Jadi temanku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah itu cowoknya, yang 5-nya, yang 5 cewek nih ya. Yang cewek itu Basteni, Nita, Lenit, Murni, Intan sama Fitri. Fitri juga udah pindah ke Depok, jadinya tinggal 4 juga. Tapi yang ini nggak boleh dipegang. Ya waktu itu gue juga waktu masih CPNS ya, gue sering pulang bareng Nita ya, Nit, berdua Nit. Ya tapi sayangnya tidak terjadi apa-apa. Sayang banget. Iya padahal aku suka kamu tapi kamu suka dia. Ya udahlah nggak jadi. Tahun 2006 pertama kali masuk, gue ditempatin di PTL. Di PTL waktu itu ada satu bos yang suka ngomel. Nggak usah gue sebutin mereknya lah. Ada satu bos itu yang suka ngomel. Terus di bawah juga ada tuh di keuangan yang hobinya juga sama, ngomel. Ini juga nggak usah sebutin. Soalnya dua-duanya udah nggak di BTKL, dua-duanya udah pensiun. Jangan sebutin. Jadi gue sering banget diomelin. Tapi untungnya nggak tiap hari gue diomelin. Nggak tiap hari. Paling cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 kali seminggu. Jadi nggak tiap hari. Dan waktu itu kan belum COVID ya, tahun 2006 ya. Belum ada WFO. Mungkin kalau saat itu udah ada WFO, apa? WFH, iya WFH, home. Mungkin kalau saat itu udah ada WFH, mungkin gue udah dibikinin link Zoom meeting khusus untuk diomelin. Tapi untungnya belum ada ya, jadi omelinnya offline semua. Sabtu Minggu libur. Oke. Terus ya, sejak saat itu karena gue sering diomelin, sejak saat itu gue punya prinsip dalam kerja. Prinsip gue ada 2 dalam kerja. 1, tetap tenang. 2, siap diomelin. Ya namanya juga PNS ya, pagi nunggu sore. Oke, terus sampai sekarang ini tahun 2014 gue pindah ke TU. Jadi gue 8 tahun di PTL, pindah ke TU tahun 2014. Waktu itu di Prolab sekalian jadi apa? Instalasi IT. Dan sampai saat ini gue udah 3 kali, ini kalau main bola udah hat-trick ya, 3 kali punya atasan yang nama belakangnya Wati. Pertama di PTL, Kabit PTL, Bu Sastriwati. Yang kedua pindah ke TU tahun 2014, Bu Widiawati. Yang ketiga Bu Rusmawati. Jadi semuanya Wati udah 3 kali. Mungkin kalau ada yang keempat nih, mungkin Ronaldo Wati kali ya. Ya. Padahal waktu SD, waktu pertama kali diajarin baca, gue diajarinnya tuh ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Wati, Wati kakak Budi, ini Iwan, Iwan adik Budi. Lah, kan urutannya Wati, Budi, baru Iwan. Tapi yang bikin gua bingung, kok kenapa yang pensiun duluan malah si Budi? Sekian dari gua, udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.